Tapi yang paling nggak berubah dari tambang tuh ciri khasnya kulu-kulu kayak. Bener nggak sih Pak? Operator yang paling Bapak seneng itu yang tipikal gimana? Terus yang paling nggak disenengin kayak gimana? Hey, what's good internet? Balik lagi di channelnya Ripoy NT. Balik lagi ke playlistnya bercakap nih. Sebenarnya kita bakal ngomongin tentang seputar industri tambang sih. Jadi buat kalian yang tertarik banget nih sama industri tambang, ya bisa dengerin obrolan-obrolan kita. Hari ini kita bakal ngobrol ditemenin sama teman saya. Kenalin dulu namanya Pak. Nama saya Yuda Karswana, bisa dipanggil Yuda. Posisi sebagai apa nih Pak? Kalau di tambang nih Pak? Di engineering. Berendah nih. Iya, Engineering. Oke. Satu lagi teman saya, kenalin dong. Oke, perkenalkan nama saya Saiful Ramadhani Sinaga. Ya, saya di sini tuh sebagai junior maintain. Maintain. Oke, langsung aja kita ke videonya. Sekarang ini kan kita ibaratnya kan di level manajemen lah, level helm putih kan Pak. Kita kalau ngelihat yang di bawah nih, yang operator nih. Tipikal operator kan macam-macam nih. Yang menurut Bapak nih, operator yang paling Bapak seneng itu yang tipikal gimana? Terus yang paling gak disenengin kayak gimana tuh? Ya intinya sih balik lagi ke yang pertama gitu. Mungkin di channel sebelumnya pernah kita bahas gitu kan ya, mengenai ya apa ya beberapa kriteria gitu kan. Yang pasti sih yang menjadi pertimbangan kita yang pertama itu attitude pasti. Benar. Karena attitude itu dibentuk oleh orang sekitar gitu ya, baik dari lingkungan, keluarga gitu kan, teman gitu kan, dan itu proses pembentukannya lama, dari dia kecil sampai dia dewasa gitu kan, siap bekerja itu berapa tahun gitu kan. Nah jadi pada saat seseorang memiliki attitude yang kurang baik gitu kan ya, itu kita pasti akan susah merubahnya gitu kan, karena ya balik tadi prosesnya kan cukup lama dan faktornya pembentukan attitude itu kan banyak faktornya gitu kan. Ya mungkin yang menjadi pertimbangan kita yang pertama itu adalah attitude. Kemudian yang kedua skillnya gitu kan ya, skillnya mengenai keterampilannya gitu kan. Dan yang ketiga lebih ke knowledge gitu kan ya. Tapi yang poin nomor 2, nomor 3 ini sebenarnya bisa diasah. Benar, itu kan menjadi prioritas sekian karena sama halnya pada saat kita ibaratnya kayak gelas kosong gitu kan ya. Ya itu kan bisa kita isi. Kalau seumpama seseorang dengan keterampilan atau knowledge-nya kurang gitu kan, itu kan bisa kita ajari. Bisa diajari. Nah, yang repot itu pada saat orang yang memiliki habit atau attitude yang kurang baik, itu pasti akan susah. Makanya kenapa pada saat kita ibaratnya mau rekrutmen atau mau meng-hire gitu kan, meng-hire pekerja gitu kan, nah itu yang paling utama sih. Tapi kalau aku sih, menurut aku operator yang paling enak tuh ya, kalau kita kan orang radio nih, paling enak tuh kalau kita panggil radio nih, kita ke EXA ini ya, masuk ke EXA ini, masuk ke EXA ini tuh nggak ibaratnya nggak banyak gitu. Nggak cengkone lah kalau orang Kalimantan, apa sih cengkone itu ya, nggak rewel lah, nggak banyak pilihan. langsung oh, itu udah paling enak tuh. Kadang kalau ketemu operator udah diarahin susah, banyak ngeluh, itu sih yang paling ini sih. Ya itu makanya balik lagi kan, itu kan habit seseorang tadi gitu kan. Iya banyak faktornya sebenarnya. Yang pertama yang kita harus lihat kan, kalau kita membahas tentang operator gitu kan nggak cuma operator aja, dia kan mesti komunikasi nih. Operator juga punya atasan gitu kan, pengawasnya. Ya kita lihat apakah instruksi dari atasannya udah bener atau enggak gitu kan ya. Kemudian si atasannya ini bagaimana cara menyampaikan instruksinya itu gitu kan ya, tegas atau enggaknya gitu kan. Jadi pada saat si pengawasnya itu mungkin dilihat lemah dari pihak operatornya, mungkin kan ada kesempatan dia menolak atau membangkang gitu kan. Tapi saya pikir pada saat pengawasnya itu tegas gitu kan, kemudian ya operatornya juga kan wajib mengikuti gitu kan ya, bukan berhak sih, wajib mengikuti
instruksi tersebut gitu kan ya. Nah pada saat dia nggak ngikuti gitu kan, nah itu yang menjadi pertanyaan kenapa gitu kan. Jadi pertanyaan tuh kenapa? Ya itu balik lagi gitu itu apakah memang sifat operatornya yang kurang bagus atau seperti apa gitu kan. Gitu. Tapi paling aneh menurut kamu selama kerja tambang paling aneh ketemu operator yang modelnya kayak gimana? Ya kalau saya sih gini sih, ibaratnya seperti kita P5M kan seperti itu kan Pak. P5M itu kan pertemuan 5 menit kan gitu. Sebelum memulai aktivitas itu kan kita memang ada diskusi lah di situ kan gitu. Pembicaraan. Nah, ya kita sudah mengingatkan kan begitu kan bahwasanya keselamatan itu sangat penting kan begitu kan. Nah, ya contohnya pakai helm kan begitu keluar kabin itu ya pakai pakaian sopan lah kan begitu kan. Dan begitu setelah jam istirahat kan begitu kan. Kita lihat operator itu nggak pakai helm kan begitu. Ibaratnya nggak ada inilah pakaiannya nggak sopan lah kan gitu. Itu sih yang menurut saya paling yang nggak ngenakan di hati kan. Baju-baju kerja nggak dipakai, helm nggak dipakai safety ya. Padahal kan itu kan memang faktor utama untuk keselamatan dia kan. Begitu dia turun dari kabin, walaupun ibaratnya material licin kan bisa aja kepala terbentur atau apa gitu sih. Hanya itu aja misalnya sampai saat ini yang paling nggak mengenakan lah gitu untuk dilihat. Kalau aku sih kayak operator apa ya? Operator tuh yang paling susah sih. Kalau aku di kerjaan aku paling nggak enak tuh ketemu operator yang udah banyak cerewet, nggak mau mancal, gila-gilaan diarahin, ngeyel, ngedumel. Itu sih paling malas sih. Sama ini mungkin yang sering suka mainin di radio itu. Suara-suara nggak jelas. Suara-suara manggil hujan. Gitu kan. Kuluk-kuluk. Tapi kuluk-kuluk gitu ya. Maksudnya aku warawiri ke daerah-daerah tambang Samarinda, Kalimantan Timur, di Kaltara. Kok pindah berapa proyek sudah? Kuluk-kuluk. Iya kan? Berapa proyek Pak? Ya. Di tempat yang segitu Iya. Tiga proyek. Itu kuluk-kuluk udah dari zaman itu dari zaman Firaun udah ada kali itu kuluk-kuluk. Pokoknya di setiap proyek tuh kan kalau udah melangit-langit mendung tuh kan. Udah pasti tuh. Kuluk-kuluk. Wah, itu sih udah paling jengkel sih. Tapi itu patut tuh dicari, maksudnya awal mula kuluk-kuluk dari mana tuh ya? Buat teman-teman yang udah kerja tambang pasti relate banget nih. Tuh kata-kata kuluk-kuluk tuh. Mungkin bisa komen di bawah tuh. Asal mula kuluk-kuluk tuh dari daerah mana tuh? Bisa kita cari tuh. Atau mungkin di set juga gitu kan. Pada saat kita nyebut kuluk-kuluk di radio, apa responnya atasan itu? Iya. Respon atasan pasti tuh. Tapi aku kan maksudnya udah ngalamin yang kerja tuh yang dari kita nonstop kan yang masih helm kuning, sekarang alhamdulillah helm putih kan. Itu emang kayaknya berasa loh dari tanggung jawabnya loh. Kalau kita pas masih nonstop kan, begitu udah ngeliat langit hujan kan, senang gitu kan. Hujan, turun nggak? Itu sih. Cuman kalau sekarang kita mungkin karena itu tanggung jawab sih ya, maksudnya selaras kan, maksudnya tanggung jawab selaras sama pendapatan juga. Jadi kadang kita kalau sekarang sih lebih mikir, aduh hujan, lebih mikir kesian sih perusahaan, revenue perusahaan lagi kalau hujan gimana. Itu sih yang paling buat aku berasa sih itu sih Pak. Bapak awal masuk tambang udah helm putih apa dari udah pengawas ya? Yang berarti yang bedakan itu kan mungkin pada saat Mas Riki belum masuk ke manajemen, jadi kan masih belum membahas tentang perencanaan. Ya benar sih. Cuman artinya mungkin ada pertemuan atau meeting yang bahas mungkin mengenai teknis saja, cuman nggak dibahas mengenai rencana gitu kan, target yang diberikan segala macamnya. Target nggak ada sih. Nah itu makanya kita cuma sekedar atasan kasih kerjaan kita lakuin, udah gitu. Nah kalau sekarang kan Mas Riki udah tahu nih targetnya gitu kan. Jadi untuk memenuhi targetnya tersebut apa harus aja kita lakuin gitu kan. Jadi pada saat ada satu item yang nggak terpenuhi gitu kan pasti akan mempengaruhi ke yang lain target itu tadi kan. Bener sih. Nah kalau aku ya kembali tadi tuh udah ngerasain yang dari helm kuning ke putih kan. Kalau sekarang di kerjaan sekarang kita stay di siang terus kan, kerja kan di siang. Aku udah sempat ngalamin kerja tuh yang masuk malam, masuk siang. Bapak sempat nggak masuk malam? Ada nggak pernah ngalamin? Enggak sih, enggak. Maksudnya kalau secara secara tuntutan pekerjaan untuk masuk malam sih enggak. Karena memang tapi sih harus kita akui, maksudnya dari pengalaman ya harus kita akuin teman-teman yang masuk malam yang
terutama kan operator tuh ada siang, ada shift-shiftan, ada 3 shift, 2 shift kan, ada siang, ada malam. Harus kita akuin tuh masuk malam tuh emang butuh perjuangan sih, butuh perjuangan. Apalagi terutama fatigue kan. Sebenarnya tuh kalau udah fatigue tuh obatnya tuh udah nggak ada tuh. Makanya mungkin safety lebih kenapa nih keselamatan kerjaan, piramida keselamatan gitu-gitu kan lebih ngutamain ke teman-teman yang mengoperasikan alat kan. Soalnya intensitas kerjaan tuh harus benar-benar melek gitu. Kalau kita jaga radio, fatigue paling jidat kejeduk gitu kan, jidat kejeduk meja. Kalau teman-teman kan resiko, teman-teman operator resikonya tabrakan lah apa gitu-gitu sih. Ya ini aja seperti contohnya di kemarin itu kan, ya walaupun tidak job desk kan gitu, ibaratnya hanya untuk melengkapi satu departemen kan begitu kan. Ya kemarin kesempatan lah kita untuk merasakan masa malam kan begitu. Oh iya, ada beberapa pengawas minggu, ya. Karena pengawas kan cuti kan. Ya termasuk inilah saya apresiasi lah memang. Begitu pokoknya begitu saya pribadi kan begitu kan. Begitu dianya masuk jam istirahat malam, begitu istirahat sebentar, nggak taunya kebablasan saya. Kebablasan tidur. Tidurnya sampai jam 2:30 gitu. Sementara yang operator-operator lain ini memang cuma sejam aja kan, istirahatnya 12 ke 1 kan. Makanya memang inilah patut diapresiasi. Disiplinnya harus tinggi kan. Malam, ya. Tapi emang aku dari dulu sih kalau masalah fatigue ya kan. Masalah fatigue tuh paling obat yang paling bikin kita tetap melek tuh sebenarnya kopi. Makanya aku selalu minum Kopiko 78. Iya. Ini minuman yang kekinian, yang praktis banget lah. Kita nggak usah bikin-bikin kopi dulu ke seduh-seduh lagi kan. Ini udah praktis banget, tinggal buka kita minum. Makanya Kopiko 78 nih buat teman-teman tambang kan. Ini kita recommended banget sih minum Kopiko 78 sih kalau udah masuk malam terutama kan. Wah, dijamin lah. Tes dulu lah, tes ya. Kita tes. Kebetulan Pak Riki, memang aku hari ini memang agak gimana agak ngantuk gitu ya. Iya. Kita coba aja Pak Riki. Kita coba dulu. Tapi memang terasa sih Pak Riki kopinya. Dan saya mantap ya? Iya. Ini rasa apa nih? Saya mokareta. Mokareta. Iya. Oh, kalau ini biasanya ini khas Italia ini. Khas Italia. Rasa kopi dan coklat. Kita ini ya. Apa nih, Pak? Cafe latte kan? Cafe latte. Memang rasanya kopinya tuh berasa banget sih. Mantap lah pokoknya. Makanya Indonesia negaraku, Kopiko 78 minumanku. Enggak. Walaupun video ini ada sedikit brand ya, tapi emang kalau segi dari kopinya sih berasa loh. Buat nemenin semalam suntuk sih oke sih. Kalau udah ngantuk buka minum lagi. Kadang kan kalau kita bikin kopi terutama kopi yang seduh ya, yang panas kan. Kalau udah nggak panas kan rasanya kayak hambar gimana gitu kan. Kalau ini walaupun nggak masuk kulkas, nggak kita taruh gitu aja kayaknya oke juga sih kopinya sih. Ya tolonglah kalau ada brand-brand lain mau masuk ke channelnya Rick YNT bisa sih. lanjut. Tapi ngomong-ngomong masalah tambang kan kita agak kalau soal kayak berita kan kita nggak terlalu ini ya Pak ya, maksudnya kayak sekarang aja lagi wabah corona aja kita kerja di tambang, kalau di daerah kita sih belum terlalu gimana banget ya. Iya, belum. Kalau kita lihat berita kan di mana-mana orang udah kayak ketakutan gitu pakai masker kemana-mana cuci. Kita maksudnya di sini masih bisa dibilang kayak masih hidup normal aja sih walaupun tetap protokol. Iya kita ikutin protokol. Tapi belum terlalu berasa gitu kita di site gitu kan. Mungkin karena juga kita terisolasi dari tengah pulau kan. Penjagaannya juga ketat juga. Dari dunia luar apa gimana kita belum berasa sih. Jadi kayak berita-berita baru kita juga kayak kurang update sih. Terus kalau aku ya maksudnya pribadi kan Pak, kerja di tambang tuh belum pernah kerja yang benar-benar kayak hutan gitu. Maksudnya aku masih bisa dibilang kayak kota juga sih. Tambang kota. Ya tambang kota lah. Sinyal ada, Indomaret, Alfamart ada. Itu kan maksudnya mini market gitu kan, kita mau beli apa aja ada gitu. Lampu 24 jam walaupun kadang ya mati-mati kan. Tapi belum pernah dapat yang kayak kalau cerita teman-teman kan ada yang cuma lampunya nyala 6 jam, selebihnya mati. Terus mandi harus ke sungai gitu kan. Aku selama kerja sih ya mandi kamar mandi biasa, ngontrak di rumah biasa. Papa pernah dapat nggak set yang kayak gitu?
Mungkin yang parah itu pernah sih listrik itu paling Nah. listrik gitu kan, karena memang tempatnya terpencil juga, ya nggak jauh dari Kalimantan Utara sih. Ya sama seperti yang Mas Riki sampaikan itu tadi. Jadi listrik itu kebetulan karena PLN belum masuk ke sana gitu kan. Jadi sumber listriknya kan pakai genset lah Genset. ya. Gensetnya itu setiap 6 jam dia Mati? ganti. Oh ganti. Tapi matinya sebentar. Ya setiap 6 jam itu, 6 jam gantian mati nyala. Nah kemudian yang kedua itu perihal sinyal sih, sinyal gitu kan. Jadi kalau kita mau telepon keluarga di rumah, ya udah HP-nya ditempel di situ, nggak bisa Tapi kemana-mana. masih mending kan Geser dikit gitu kan, Hilang, mati, mati. hilang. Gitu. Jangankan kita mau WA, mau telepon aja susah. Gitu. Wah itu sih Tapi menderita bahaya banget sih. itu. Iya. Kalau aku sih mungkin kalau kayak internet kan udah kayak sekarang kan udah kewajiban kebutuhan. Ya. kebutuhan udah kayak makan lah menurutku. Iya. Kayak nggak ada internet, kalau nggak ada internet kayak gimana tuh ya? Hampa. Iya lah kan apa? Ya, sama sih. Ya karena kita adanya internet itu kan, jadi kita ya meskipun ibaratnya kan kalau pekerja tambang tuh kan apa ya, pejuang LDR gitu kan ya. Pejuang Ya, LDR. pejuang LDR gitu. Pejuang Meskipun LDR. ya kita mencari Hashtag nafkah, pejuang LDR. ya, jauh dari keluarga gitu Ah. kan. Demi siapa juga kan gitu. Demikian. Demikian. Kayaknya ini mencari pengalaman nih kayaknya. awak demi sedia, dia demi Demikian. Ya itu kan demi keluarga lah, demi anak dan istri gitu kan. Ya untungnya kita bisa dibantu kalau semua bisa call, bisa telepon ya, minimal bisa ngobatin lah, Iya. ngobatin rindu gitu kan sama keluarga itu sih. Kalau semua itu nggak ada, wah itu ya mungkin sebesar apapun gajinya gitu kan, seenak Ya, apapun berarti di sana ya menurut saya sih pasti akan ya nggak lama pasti akan bosen juga gitu kan. Itu sih. Ya kalau saya sih Pak mengenai tadi dibilang yang masalah sinyal lampu Iya. itu kan, ya saya alami sih. Waktu sebelum kerja kan, magang tugas akhir kalau namanya mahasiswa itu kan. Ya itu dari ibu kota provinsi itu 6 jam masuk ke hutan itu memang. Dari Medan tuh. Enggak, dari itu di Bengkulu. Bengkulu. Nah, di Bengkulu letaknya itu di Bengkulu Utara. Jadi dari Bengkulu Utara itu aja kita masuk ke hutan itu 3 jam. Kalau ini naik sampan lagi gitu. Apa itu sampan? Sampan tuh getek. Perahu. Kalau di Medan namanya sampan. Ya, sama. Nanti per 6 jam. Tapi perahu ini kan motor kan, yang ada motor, bukan perahu yang gayung kan. Iya. Oh, iya. Jadi per 6 jam tadi sama seperti Pak Yuda bilang tadi, per 6 jam mati, per 6 jam mati. Matinya berapa jam? Ya mati deh, Sebentar pokoknya hidupnya aja. itu 6 jam aja. Oh, hidupnya 6 jam Iya, aja. ya. dari jam 5 sore itu sampai pokoknya 6 jam lah. 11 malam berarti. ya. Iya benar. Ya macam hidup dalam ini lah, jadi macam primitif lah kan gitu. Primitif. Iya lah. Teleponan begitu juga. Teleponan kalau Pak Yuda tadi masih mending diletak di dinding kan gitu. Kalau saya manjat pohon, bener. Manjat pohon, nggak bisa video call, cuma teleponan suara aja. Itu masih putus-putus juga. Ya selama 2 bulan aja kita udah 2 bulan tugas akhir itu memang jenuh sekali itu. Itu sih memang bersyukur juga sih dapat kerja di walaupun tengah pulau di sini kan gitu. Cuman ya fasilitas kita dapat gitu, udah gitu jaringan juga bagus, nggak di mesh, nggak di feed juga, nggak di set lah kan gitu, bagus semua. Saya mungkin ya tipsnya nih ya buat teman-teman yang ibaratnya baru mau masuk ya Tambang, benar tambang itu, menurut saya sih kan pada saat kita mau melamar pekerjaan gitu kan, saya yakin mayoritas teman-teman itu menanyakan mengenai salary gitu kan. Iya, gaji Ya gaji, mesti ya kita juga nggak pungkiri gitu kan, memang itu yang menjadi tujuan utama kita kenapa kita bekerja di tambang kan. Tapi jangan sampai melupakan apa ya, kehidupan kita yang yang akan kita datangi di situ gitu kan ya. Maksudnya ya itu tadi mengenai bagaimana ya mungkin mes tempat tinggalnya gitu kan ya, kemudian fasilitasnya apa aja. Kemudian yang terpenting itu kalau menurut saya sih mengenai kesehatannya gitu kan ya. Karena kan kita nih jauh nih dari keluarga gitu kan ya. Jauh dari keluarga, yang bisa kita andelin pada saat kita sakit itu kan cuma teman-teman kerja. Nah gitu kan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya itu mengenai fasilitas kesehatannya gitu kan. Apakah di kota itu atau di daerah itu ada nggak fasilitas kesehatannya? Kalau memang ada seperti apa gitu kan ya. Karena kan
bekerja di tambang itu resikonya kan besar gitu kan ya. Resikonya besar. Jadi ya mau nggak mau gitu kan, suka nggak suka ya itu juga harus kita menjadikan pertimbangan tuh gitu kan ya. Karena pada saat terjadi sesuatu gitu kan, kita jauh dari keluarga, ya berarti kan kita harus mempersiapkan tuh segala sesuatunya gitu kan ya. Ya itu sih. Jadi ya balik lagi ke tadi sih mengenai kehidupan kita pada saat kita bekerja. Jadi maksudnya nggak cuma pada saat kita bekerja, setelah kita bekerja gitu kan, kira-kira gimana? Nyaman nggak tuh kita? Nyaman nggak? Tinggalnya, makannya. Betah nggak kita di Apa sana? itu kenyamanan dulu. Iya. Iya balik lagi ke poin yang tadi sih sebenarnya, meskipun gajinya tinggi gitu kan, tapi kalau kita nggak betah di sana gitu kan, ya pasti kita juga nggak akan lama kan di situ gitu. Itu sih kalau menurut saya sih. Cuma kan menjadi apa ya, kadang teman-teman lupa juga sih, kadang lupa menanyakan hal sepele gitu kan, tapi yang hari-hari kita rutinitas itu kan yang akan kita lakukan setiap Katakannya udah digaji aja, tapi kalau aku pribadi sih, kalau kondisi kita awal-awal masuk gitu kan, udah namanya mungkin belum nggak ada kerja gitu kan, itu mau salary berapapun sih aku ambil sih kalau aku sih, maksudnya nggak mikirin itu sih yang pertama sih. Tapi kalau menurutku yang kayak kita kerja tambang nih kan, gaji gede, misalnya bukan gede sih, maksudnya gaji di atas rata-rata teman-teman yang non tambang gitu kan. Emang wajar sih yang kita tukar tuh kehidupan ya, benar-benar kehidupan sih, hidup kita tukar gitu. Waktu dibunuh, kayak kita kerja kan, anggaplah kerjanya aja udah 12 jam, persiapan kerjanya belum tuh, berangkatnya, terus pulang dari sana kan pasti tank. Kita misalnya kerja jam 7 ke jam 7 nih, jam 7 baru pulang dari sana kan, berarti nyampe mes mungkin jam 8, berarti kurang lebih 14 jam satu hari tuh kita habisin buat cuman kerja gitu. Terus 10 jam ya anggaplah kita ambil tidur paling minim 6 jam kan, 6 jam tambah 14 20, berarti kita cuma punya kehidupan tuh 4 jam nih. Makanya kan ada istilahnya pekerja tambang itu sebelum ayam bangun gitu kan, kita udah berangkat kerja. Itu ayam belum bangun tuh. Ayam tuh belum bangun kan. Jangan kan bangun berkokok aja belum, bangun ya, bangun aja belum. Gitu. Biasa kan ayam yang bangunin kita, kita yang bangunin ayam. Kita udah berangkat kerja gitu kan. Ya sebenarnya video ini sih kita lebih sharing aja sih, sharing pengalaman tambang buat teman-teman yang mungkin di luar tambang bisa dengerin juga kan pengalaman kita bisa saling sharing sih. Bisa juga komen di bawah, mau nanya-nanya apapun tentang tambang, tentang manajerial tambang, bisa komen-komen aja di bawah. Ya, itu sih cerita-cerita hari ini. Sekali lagi makasih buat teman-teman yang udah nontonin sampai sini. Makasih juga buat Kopiko 78 nih yang udah nemenin video kita hari ini nih. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Rick YNT dan Yuda Karusana. Saya Rodo Madani. kita pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.